والشكر علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa hadana ila dinil islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazzimain ala mamari tuhuri wal ayyam. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatid, wabil khusus yang saya hormati yang mukarram Bapak Haji Fathul Anas sebagai Ketua DKM, segenap pengurus, wabil khusus yang saya hormati Al-Ustadz Haji Dedi Safarwadi, Ustadz Ubaid, dan para asatid yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi ta'zim pribadi saya. Para tokoh dan sesepuh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat jamaah, yang mudah-mudahan semua di waktu subuh ini diharapkan dan seterusnya diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, sukses selalu dalam meraih rezeki yang halal, terhindar dari segala macam musibah, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kajian kitab Tauhid Tijanud Darari karya Syekh Nawawi bin Umar At-Tanarjawi ini kita teruskan, alangkah baiknya untuk membacakan suratul Fatihah sebaik tabarukan bil qabul wa tamikul sul wal ma'mul wa ila hadratir rasul wa niyatil qabul ila hadratin nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Summa ila hadrati Sayyidina Syekh Nawawi bin Umar At-Tanarjawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmin fid dharain. Masih sekitar pembahasan mengenai sifat wahdaniyah. Saat ini kita akan membahas mengenai dalil wahdaniyat pada perbuatan. Wa amma dalilul wahdaniyati fil af'al bimakna adami kamil muttasil fiha wa huwa adamu musyarakah wa huwa adamu musyarakatil ghairi lahu ta'ala fil fi'lin
Adapun dalil, kalau di sini halaman saya halaman 12. Kalau di punyanya Pak Ustadz 18. Mungkin beda ya Pak, kalau saya nggak ada terjemahannya. Iya. Sudah ketemu Pak? Tolong dibantu. 18 paling atas katanya. Wa amma dalilul wahdaniyati fil af'al, adapun dalil sifat wahdaniyah pada perbuatan. Jadi wahdaniyah maknanya ada muta'addud, bukan bilangan. Letterletnya Allah bersifat esa, gitu ya. Allah bersifat esa. Pengertiannya Allah itu bukan bilangan. Baik bilangan pada zatnya, pada sifatnya, maupun pada perbuatannya. Zat Allah bukan bilangan pada zat, karena zatnya tidak tersusun dari bagian-bagian. Beda dengan diri kita. Kalau diri kita ini tersusun bagian-bagian. Ada kuping, ada mata, ada kepala, ada tangan, ada kaki. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak seperti demikian tersebut tadi. Dia bukan jirim, dia bukan arad. Nah, kenapa? Ketika kita belajar wahdaniyah pada zat, maka kita sebelumnya sudah mempelajari mukhalafah lil hawadisi. Allah itu berbeda zatnya dengan makhluk. Berarti zat Allah tidak seperti zatnya makhluk yang tersusun dari bagian-bagian. Karena itu kita tidak boleh nazir. Nazir itu berbanding. Misalkan kita menghayal membandingkan tubuh Tuhan ya, atau wajahnya Tuhan. Nah ini orang masih berbanding kayak begini. Berarti sebenarnya dia belum tanzih, belum membersihkan bahwa Allah Ta'ala itu tidak memiliki sifat-sifat makhluk. Nah jadi itu Allah Ta'ala bukan bilangan pada zatnya. Allah Ta'ala bukan bilangan pada sifatnya. Yang dimaksud satu jenis sifat, ya ini ada lagi. Ada kudrat 1, kudrat 2, kudrat 3. Nah ini dan seterusnya tidak akan ada pada Gusti Allah seperti itu. Nah sifat Tuhan tidak sama dengan sifat makhluk. Ya begitu ya, ini harus ditepis. Nggak ada. Nah kenapa? Kalau kita ini fokus ya berpikir tentang wahdaniyat, berarti yang ada Tuhan itu hanya Allah, yang lain bukan. Ya. Terus sekarang kita belajar sifat ya wahdaniyat pada perbuatan. Nah pada perbuatan Allah Ta'ala berbuat tidak berbantuan. Kalau kita berbantuan, kalau kita membuat sesuatu ya berarti ada alat, ada bahan, baru kita kerjakan. Nah itu adalah makhluk. Kalau Allah Ta'ala, idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi maka jadilah, berarti Allah Ta'ala itu berbuat lil ijad. Lil ijad itu tidak melalui proses. Ya misalkan dia mau mengadakan orang ya bisa. Nah, terus kok kenapa ya ada anak mulai bayi, terus kecil, terus ke remaja, dewasa. Nah itu memang secara adatan seperti itu. Tapi pada dasarnya sebayi itu ya akan turul adam, terkena tiada, diganti dengan remaja. Nah remaja turul adam, terkena tiada, diganti dengan
dewasa. Dewasa turul Adam diganti masa tua dan seterusnya kayak begitu. Nah, manakala Allah Ta'ala mencipta tidak melalui proses apapun. Bimakna adamil kamil mutasil fiha. Pengertiannya Allah Ta'ala bukan bilangan kumpul pada perbuatan. Misalkan Allah Ta'ala bekerja gitu pada dirinya itu dengan alat. Nah ini bilangan kumpul. Ya, misalkan diri kita nih sebagai contoh Pak Ustadz Dedi, dia bekerja mau belah semangka, ngambil pisau berbantuan dengan tangan, maka terjadilah belah. Ini namanya bilangan kumpul ya pada perbuatan. Kenapa dikatakan bilangan kumpul pada perbuatan? Ya karena berbantuan dengan pisau, berbantuan dengan tenaganya, itu dikumpul jadi satu baru belah. Nah, bagi Allah Ta'ala tidak demikian. Makanya begini, wa huwa adamu musyarakatil ghairi lahu ta'ala, yaitu ya tidak syarikat dengan yang lainnya Allah. Dalam artian Allah Ta'ala tidak berbantuan dengan yang lain. Fi fi'lin, dalam sebuah tindakan, dalam sebuah perbuatan. Ini bilangan yang terkumpul, mutasil namanya. Nah, bagaimana bilangan yang terpisah? Ya, misalkan lagi Pak Ustadz Dedi ngambil batu dilempar, kena kaca pecah. Pertanyaan, siapa yang memecahkan kaca? Nah, kadang orang salah di sini. Oh, Ustadz Dedi, bukan. Ustadz Dedi itu sekedar ngambil batu, itu kerjaannya. Nah, terus kerjaan batu memecahkan kaca. Nah, ini namanya sama-sama kerja. Itu namanya terpisah. Namanya munfasil. Ya, beda dengan mutasil. Ini munfasil. Ya, misalkan bagi Allah Ta'ala bekerja demikian itu mustahil. Misalkan Allah Ta'ala menjadikan petani ya menjadikan menanam pohon, maka keluarlah buahnya misalkan. Ya nggak mungkin seperti itu Allah Ta'ala. Ini namanya munfasil dalam perbuatan. Allah Ta'ala menjadikan sesuatu dengan tidak cara seperti itu. Ya, misalkan lagi ya Pak Hadi Noto itu mau menaiki kendaraan mobil. Ya, terus jalan. Nah, ini kan namanya kumpul. Ya ada bensin, terus ada apa lagi? Ada mesinnya, ada Pak Hadinotonya. Nah ini namanya kumpul, bukan terpisah. Nah yang seperti ini maka dipahami ya dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan dialah Allah yang menciptakan kamu dan segala apa yang kamu perbuat. Dalam artian Allah menjadikan dirinya manusia, manusia juga dijadikan perbuatannya oleh Allah. Berarti sendiri Allah Ta'ala mengadakan, bukan pada perbuatan itu manusia, bukan. Nah di sini pengertiannya ada masdari, ada al-hasil bil masdar. Nih kalau sudah bicara soal wahdaniyat, kita akan lebih serius memahami supaya jangan salah paham bahwa apa yang terjadi di dunia ini adalah karena makhluk, bukan karena Allah. Baik yang buruk maupun yang baik itu datangnya semua dari Allah. Ya, jadi kembali kepada tadi masdari, bagaimana masdari? Ya, misalkan Bapak itu masdari,
kendaraan yang berbentuk motor misalkan, itu juga masdari. Nah, Bapak mau naik motor, jalan. Nah, jalannya itu al-hasil bil masdar. Saya runut lagi. Ya, ibu mau buat kue. Ibu mau buat kue. Nah, ada bahan-bahan. Bahan-bahan itu masdari namanya. Alatnya namanya alat masdari. Terus ibunya yang mau bekerja itu juga masdari. Nah, masdari ditambah masdari lagi berarti hasilnya kue. Nah, itu disebut dengan al-hasil bil masdar. Semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sakit masdari. Obatnya masdari. Minum sembuh. Namanya al-hasil bil masdar. Semuanya itu enggak ada perbuatan manusia kecuali perbuatan Allah. Maka muncullah kalimat la haula wala quwwata illa billah. Ini diyakinkan oleh kita bahwa apa yang terjadi pada diri kita itu adalah faid perbuatan Tuhan. Sama sekali bukan perbuatan makhluk. Kalau kita sudah bertauhid, maka hati ini menjurus terarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada dalam pikiran dan hati ini sesuatu yang bukan dari Allah. Pasti Allah. Ya, pasti Allah. Dan ini akan berdampak setiap ibadah yang dilakukan pasti akan mengarah kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Mengapa Abu Darda ini selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena hatinya selalu zikir. Konsepnya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan dia berlindung kepada Allah, tidak berlindung kepada makhluk. Dengan mengucap setiap pagi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ini dibaca ya, doa ini pada waktu pagi dan sore 3 kali. Emang sunnah Rasulullah. Dalam artian kita berlindung keamanan kepada Allah. Kita berlindung keselamatan kepada Allah dari gangguan-gangguan makhluk yang jahat. Abu Darda saat dia mengikuti satu perang, ini perang sudah selesai, ada perempuan Yahudi yang mau balas dendam. Bagaimana ini cara membunuh Abu Darda? Ya, dia berpura-pura menjadi pembantu rumah tangga. Kebetulan Abu Darda menerima si perempuan ini tukang masaknya. Nah, setiap masakan selalu diauri dengan racun. Kalau bahasa sekarang sianida. Selalu dikasih sianida pagi sore. Maka apa yang terjadi? Abu Darda tidak pernah merasakan racun itu. Ya, apalagi meninggal. Ya, merasakannya enggak, biasa aja Abu Darda itu. Mulutnya berbusa tidak. Maka ketahuan dalam jangka waktu 40 hari, ternyata ketahuan oleh para sahabat, Abu Darda itu adalah musuh orang Yahudi, berpura-pura menjadi seorang pembantu. Dan kamu setiap hari diracunin dengan dia. Dan cuma yang jadi heran bagi kami ini, kok kamu enggak mati selama 40 hari, padahal tiap hari 3 kali dikasih racun. Kenapa kamu enggak mati? Maka dia ingat, saya cuma diingatkan oleh Rasulullah, berlindunglah wahai Abu Darda kepada Allah Sang Khalik. Jangan berlindung kepada makhluk. Kalau kamu berlindung kepada makhluk, berarti kamu ketergantungan hidup dengan makhluk. Tergantunglah dengan Allah. Nasibmu, matimu, hidupmu, semuanya itu digantungkan kepada Allah. Dan aku
disuruh mengamalkan doa, yaitu keselamatan pagi sore. A'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Langsung itu diamalkan. Kenapa? Ini wahdaniyatnya di sini. Wahdaniyat dalam perbuatan. Jadi sesuatu yang lain tidak akan terjadi kecuali biiznillah, dengan izin Allah. Mintalah kepada Allah. Kenapa kita minta kepada makhluk? Nah, kalau kita sekarang ini mencari nafkah, harus berdagang, harus bisnis, harus bekerja, itu sebagai kasab saja, ikhtiar saja, rencana kita saja. Maka konsep hidup itu kan ikhtiar, terus doa, terus tawakal. Nah, dari tawakal ini hasilnya gimana? Pertama, hasilnya ridho. Ridho itu menerima keputusan Allah. Hasilnya syukur. Cuma dua. Ya, ridho, syukur. Ridho, syukur. Itu hasil tawakal kita. Bapak sudah misalkan mengeluarkan modal ya untuk dikelola modal ini sebagai langkah bisnis. Harapannya apa? Untung. Maka jangan lupa doa, kan begitu. Nah, setelah doa baru putuskan berserah diri kepada Allah. Ini namanya tawakal. Saya berserah diri kepada Allah. Tawakal itu mewakilkan urusan ini kepada Allah. Enggak ada lagi urusan kita kepada yang lain kecuali kepada Allah. Semuanya serahkan diri. Nah, baru yang kita menunggu hasilnya bagaimana? Bisa untung, bisa juga rugi. Ketika untung, sikapi dengan syukur, alhamdulillah. Ya, ketika itu rugi, sikapi dengan ar-ridha bi taqsimillah. Saya senang dengan keputusan Allah seperti ini. Ini kadang-kadang kita nggak mau ibtilah. Apa ibtilah itu? Diuji, dicoba. Orang itu Pak hidup nggak lepas dari ujian. Ujian ini kan tingkatan-tingkatan. Enggak langsung kita ini langsung tinggi, pasti dari bawah dulu. Nah, jadi ujian itu ada yang kena sakit, itu namanya ujian. Sakit enggak sehat badannya, uangnya yang diuji, ya kan ada. Nah, ya terus uangnya bagus, keuangannya bagus, sehat. Diuji apa? Diuji rumah tangganya. Ya, rumah tangganya bagus, ya, terus uangnya juga bagus, terus kesehatannya juga bagus. Dia selalu ya difitnah oleh orang, itu juga namanya ujian. Ya, jadi ibtilah itu macam-macam Bapak. Semuanya itu ketika kita berjalan, nggak bisa lepas dari ujian. Ya, hidup di dunia ini diibaratkan seperti kita lagi sekolah. Yang namanya sekolah pasti di dalam kelas, betul? Ada kelas 1, kelas 2, sampai kelas 6 kalau tingkatan SD. Semakin naik kelas, semakin besar ujiannya. Misalkan kelas 1 beda tesnya dengan kelas 4, kan begitu. Beda. Begitulah wajar hidup. Nah, dengan penderitaan, dengan susah payah, itulah hidup. Nah, kalau Bapak misalkan tidak mau diuji, ya berarti harus keluar dari kelas, gitu. Kan gitu. Kalau kita ini tidak mau diuji di dunia, berarti harus keluar dari dunia. Paling-paling di sana tinggal menunggu hasilnya. Apa hasilnya? Nah, kembali kita ini menggunakan dalil iqna'iyah. Apa dalil iqna'iyah itu? Dalil menenangkan hati, pikiran. Kalau kita ini paham dengan wahdaniyatnya, bahwa Allah itu memiliki sifat wahdaniyah, ya, maka semua perbuatan ini yang terjadi hanya Allah yang melakukan. Dan manakala kita punya rencana, manakala kita ini punya planning
planning itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, itulah takdir. Ya, itulah takdir. Itulah keputusan. Kalau bisa kita bersikap ridha. Dan ketika kita ini memahami perbuatan Allah, berarti di sana ada pengabdian. Ya, jadi sofistik pengabdian ini ya telaahnya adalah bahwa perbuatan yang begitu banyak ini adalah merupakan asar. Nah, ini kita bingung lagi, apa itu asar? Asar ini adalah bekasan. Bekasan apa? Bekas kuasanya, bekas kehendaknya, bekas ilmunya. Ya, di depan saya ini ada air, di depan Bapak juga ada air minuman. Itu asar, itu perbuatan Allah. Nah, di balik perbuatan asar ini ada asma yang pantas diucapkan. Ketika kita ini duduk ngaji, tiba-tiba ada air. Apakah itu bukan rezeki? Pertanyaan kita. Apakah itu bukan rezeki? Jawabnya Bapak, rezeki dari Allah. Nah, bagaimana rezeki dari Allah? Perlu disyukuri gak? Perlu. Maka asma yang paling pantas di saat kita ini dikasih rezeki apa? Minimal bunyinya begini Pak, ya Rahman, ya Rahim. Apa Rahman? Yang maha pengasih, Rahim yang lagi maha penyayang. Dua-duanya rahmat. Ya, jadi iradatul in'am namanya. Ya, fit dunya ar-Rahman. Ya, Allah menghendaki kasih sayangnya kepada makhluk di dunia. Siapa di dunia ini? Orang kafir, orang zalim, orang munafik, orang muslim, orang mukmin. Seluruh manusia di dunia ini dapat kasih sayangnya Allah. Walaupun orang kafir, maka justru banyak orang yang non muslim, kafir, ya, itu orangnya kaya-kaya semua. Hidupnya mewah-mewah. Kenapa? Emang begitu di dunia. Ya, memang spesial di dunia seperti itu. Ini namanya iradatul in'am fid dunya. Semua manusia itu akan dapat. Wa iradatul in'am fil akhirah. Ini khusus orang mukmin. Ya, jadi keberkahan, kenyamanan, keselamatan ada pada diri orang mukmin. Di mana? Nanti di akhirat. Yang lain gak dapat. Nah, ya jadi iradatul in'am bisa dalam bentuk ar-Rahman, bisa dalam bentuk ar-Rahim. Kenapa? Karena kita tadi mata kepala kita musyahadah melihat di depan kita ada makanan. Nah, makanan itu adalah asar dari kudrat iradatnya ilmunya Allah. Maka Allah disebut ya Rahman, ya Rahim. Di balik asma ini ada sifat. Sifatnya kudrat iradat ilmu. Baru disimpulkan wahdaniyah. Nah, wahdaniyahnya apa? Sendiri Allah ngasih makanan pagi-pagi di subuh ini kepada diri kita sambil maaf. Ya kita ini ngaji. Masya Allah. Memang iya melalui seorang yang memberikan makanan. Cuma pada hakikatnya itu semuanya adalah datang dari Allah. Berarti irodahnya, ya kudratnya, ilmunya. Kudrat iradat ilmu Pak, nggak bakal bisa ada kecuali ada zatnya. Nah zatnya ini ya tidak bisa dilihat, tapi kita bisa rasakan. Ya, tidak bisa dilihat, tapi kita merasakan. Rasakannya apa? Pagi-pagi kita menikmati sarapan pagi, minum air. Itu adalah merasakan zatnya. Nah, berarti adanya ciptaan ini, berarti Allah sengaja memperkenalkan dirinya kepada diri kita. Masya Allah, ini kita ini nikmat banget. Orang ya tiap hari diperkenalkan zatnya, tapi dia
hatinya nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung, Pak? Kenapa? Karena hatinya lagi mikirin dunia. Iya, kenapa dia nggak nyambung? Ketika Tuhan ini tajalli, nah kan ini dalam konsep Thariqah itu ada takhalli, ada tahalli, ada tajalli. Nah kita ini lagi belajar tajallinya, bukan takhallinya lagi. Ini tajallinya dalam artian dengan menampakkan wahdaniyatnya melalui apa? Melalui ciptaannya ini. Ini tajalli Tuhan dia sendiri. Nah, ya berarti nur kita ini ya melihat cahaya kita, cahaya hati kita ini melihat penampakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka gini, ada orang yang zikir duluan baru nurnya dapat. Artinya gini, kita nih ngaji, pahamnya duluan, pahamnya. Tapi belum berzikir. Ada. Ya, artinya gini, kita nih paham dulu tentang wahdaniyat baru zikir. Zikirnya apa? Ya Hayyu, ya Qayyum, ya Hayyu, ya Qayyum. Terserah bunyinya kayak apa. Ya. Nah, ambil saja zikir dari Asmaul Husna. Silakan. Ya. Ada juga yang zikir melulu tapi belakangan dia dapat pahamnya. Ya, setelah lama ya bertahun-tahun dia zikir, ikut Thariqah Naqsabandiyah Qadariyah, ikut Thariqah Syadziliyah, ikut Thariqah Tijaniyah. Lama dia baru dapat paham setelah dia ngaji di satu masjid tentang ketauhidan. Nggak apa-apa, ini bagus. Ada juga berbarengan, begitu zikir dia langsung paham. Nah, ini orang yang luar biasa kayak gini. Yang paling kita tidak inginkan, udah nggak zikir juga nggak paham. Ini namanya ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Tubuhnya bagus, cantik jelita, ya banyak diperhatikan oleh orang banyak. Tapi dia tidak pernah ingat kepada Allah. Lidahnya pun tidak menyebut nama Allah. Yang ada adalah duniawi, harta, uang, jabatan. Na'udzubillah yang seperti ini. Inilah yang disebut dengan kal an'am. Mereka itu seperti binatang baru mu'adhal. Nah kita hadir Ibu di pagi hari ini. Bapak juga hadir di pagi ini. Insya Allah mendapatkan dua, paham dan zikir. Lumayan banget ini. Nah kalau sudah paham, zikir, maka intinya apa? Tatmainnul qulub. Hatinya akan menjadi tenang. Ketika hatinya ini menjadi tenang, maka Bapak Ibu mendapatkan satu kebahagiaan yang luar biasa. Nah, orang tuh kalau ciri dia ada bahagia, hatinya tenang, enggak gelisah, enggak kusut. Banyak orang yang memiliki harta banyak, ada kekuasaan, hari ini gelisah hatinya, enggak bisa tidur semalaman. Kenapa? Karena mikirin, jangan-jangan jabatan saya ini nanti diresapel, kan gitu ya. Jangan-jangan jabatan saya ini hilang. Jangan-jangan harta saya ini kemana nanti kalau saya nggak ada. Jadi dia ketergantungan hidup dengan harta benda. Alhamdulillah. Ketika orang ini bergantungan hidup dengan harta benda, yang dikasih oleh Allah adalah hubbud dunya, cinta dunia yang berlebihan. Kita tidak munafik cinta dunia, cuma harus dibalance, diimbangi dengan zikrullah, dengan zikir kepada Allah. Ya memang ada ya warna-warni di hati kita, tapi setidaknya itu bisa dibilas dengan zikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang telah beriman, ya sebutlah nama Allah dengan zikir yang paling banyak. Dengan zikir kita akan menjadi ketenangan. Dengan tenang berarti kita akan mendapatkan satu kebahagiaan.
Berarti bahagia itu identik tidak dengan harta benda. Ya, seorang penyair mengatakan walastu arajam almal walakinna tuqa la yasta'id. Pendapatku katanya, bukanlah menumpukan harta itu kebahagiaan. Yang namanya bahagia itu adalah ketakwaan. Nah, kenapa orang yang bertakwa disebut orang yang bahagia? Karena orang yang bertakwa itu adalah alal hudud. Dia berjalan ada batasnya. Kalau orang yang tidak ada batasnya, nabrak sana, nabrak sini. Ibaratkan orang yang bertakwa itu berjalan di suatu suasana yang gelap, dia bawa senter. Jalannya ini ada lubang-lubang. Nah, ketika dia berjalan, kena ada sinar itu, dia berhati-hati. Berarti takwa itu namanya apa? Muhdzirat. Orang yang selalu jalan hati-hati. Kehati-hatian inilah karena dia melihat syuhud af'alillah, melihat perbuatan Allah. Pada saat itu yang tiada lagi yang dia lihat kecuali Allah. Nah, dia punya peranata, penuntun. Penuntun apa? Hidup. Center itu. Center inilah yang disebut dengan akidah. Ya, perlu kita belajar akidah, deketi. Ya, center ini pasti ada yang ngasih. Siapa yang ngasih? Ulama. Siapa lagi kalau bukan ulama? Maka Nabi mengatakan, alaikum bimujalasatil ulama. Karena itu kamu jangan jauh-jauh dari ulama. Ya, dekat dengan ulama. Ulama inilah ya yang menuntun diri kita, membimbing kita supaya jalannya ini lurus. Ibarat kita dapat center, penerang dari ulama itu. Nah, katanya di dalam satu makalah, man ahana khamsa faqad khasira khamsa. Siapa yang menghina 5 orang pasti akan celaka, akan rugi 5 perkara. Pertama, man istakhafa bil ulama khasirati. Siapa ya yang menyepelekan keadaan ulama maka rugi agamanya. Maka bukannya kiai mau dihormati, ustadz mau dihormati, habib mau dihormati, enggak. Seyogyanya kita sebagai umat Nabi, karena Nabi ini diteruskan perjuangannya ya oleh para alim ulama, kita hormati ulama ini. Jangan disepelekan. Kalau kita ini menyepelekan ulama, maka musibah ini 3. Apa musibahnya? Yarfa'ullahul barakat ala kasbihim. 1. Allah akan mengangkat seluruh keberkahan-keberkahan yang ada pada diri kita. Ternyata betul, kita ini hidupnya sudah lagi tidak berkah. Makanan banyak, lezat-lezat, murah-murah dibeli oleh kita dan kita punya uang. Tapi dikasih sakit oleh Allah Ta'ala. Sekarang ini Pak, semakin kita ini makan enak, semakin banyak penyakitnya. Betul kan? Ya. Dulu Bapak itu makan bebas. Ya, sekarang nggak bisa. Makan asin, kena darah tinggi. Makan gorengan-gorengan banyak, kena kolesterol. Betul? Makan jeroan, makan daleman, makan segala macam, kena asam urat. Makan manis-manis, kena gula. Ada uang, kesempatan ada, tapi dikasih sakit. Ini namanya keberkahannya sudah mulai dicabut. Cuma kita ini orang eling, nggak ingat-ingat dikasih teguran yang seperti itu. Sebab apa? Yantiruna anil ulama. Sebab mereka itu jauh dari ulama. Jadi jangan menyepelekan ulama. Terus apa lagi? Man istakhafa bil umara ya khasirat dunia. Siapa yang menyepelekan umara maka akan rugi dunianya. Dunianya itu kehidupan masyarakatnya. Orang di dunia ini nggak bisa hidup sendiri,
harus bergaul di masyarakat. Di masyarakat ada tuntunan dan disebut dengan pranata. Untuk apa? Untuk menyatukan persepsi, untuk menyatukan idealis, untuk menyatukan kerjasama. Muncullah di sana kalau kita diatur dalam masyarakat oleh pemimpin, maka akan bahagia, timbul saling hormat, menghormati, kan begitu. Siapa yang umaro ini? Yang memimpin masyarakat ini siapa? RT. Paling bawah itu RT. Siapa menyampaikan RT, ya maka rusak dunianya. Oh, jangan coba-coba nih Nabi ini yang bicara. Ya, kalau Nabi ini berbicara berarti benar. Coba Bapak, maaf, kalau Bapak ngurus surat-surat, siapa yang ngurus? RT, ada kematian, yang mau ke kuburan, RT, semuanya RT. Nah, yang menjaga lingkungan wilayah itu adalah melalui tangannya RT. Jangan sampai kita ini menyepelekan RT. Kalau kita misalkan dihimbau untuk kerja bakti, ya PRT, kita taat. Kita keluar ikut kerja bakti. Kalau kita ada kesibukan, kirim apa? Pisang gorengnya, ya, sama minumannya, nasi bungkusnya, kasih orang-orang yang kerja bakti. Nah itu berarti kita menghargai pemerintah setempat. Dari RT ada RW, kan begitu. Dari RW ada lagi lurah. Dari lurah ada lagi camat. Dari camat ada wali kota. Dari wali kota ada gubernur. Dari gubernur ada presiden. Itu semuanya disebut dengan umara. Tujuannya Nabi membuat rangka atau struktural masyarakat seperti itu agar manusia itu bahagia. Kembali lagi kepada tadi ya, konsep sifat wahdaniyah dalam perbuatan. Nah, jadi jamaah ar-ridha bil maujud. Intinya itu. Jadi senang dengan apa yang ada. Memang begitu. Kita ini hidup, ya kadang kala dikasih sakit. Kita dikasih sakit ya sabar sambil berobat, kan namanya ar-ridha bil maujud. Senang dengan apa yang ada. Ketika kita dagang, mungkin untungnya nggak seberapa, tapi ada untuk bekal beli beras, bekal ongkos sekolah anak dan biaya sekolah anak. Alhamdulillah itu kita punya. Berarti ar-ridha bil maujud. Ya jangan ngegerutu. Di pagi hari nggak boleh kita ini ngegerutu. Artinya kita ini menuduh Tuhan sembarangan. Ya katanya gini, man asbaha yasku andiqil ma'asi fakana yasku ila rabbih. Itu hadis Nabi. Siapa yang di pagi hari ini dia mengeluh tentang kesulitan-kesulitan dunianya, seperti macet ekonominya, maka bisnisnya, dikasih sakit, dikasih segala macam kesulitan. Jangan sampai kita ini nuduh Allah sembarangan. Kalau kita paham konsep wahdaniyah, itu semua adalah perbuatan Allah. Sikap kita sebagai manusia cuma satu, ar-ridha bitaqsimillah, senang dengan apa pembagian Allah, atau ar-ridha bil maujud kata Syekh Nawawi, senang dengan apa yang ada, ya udah lakukan seperti itu aja. Enggak boleh kita ini suuzon dengan Allah. Kembali, wahdaniyat ini belum selesai ya, nanti akan disambung lagi pada minggu yang akan datang. Ini baru dalil ya, dalil sifat wahdaniyah. Kenapa saya hantar dengan pendekatan sufistik? Karena aplikasinya ini adalah sufistik. Tauhid itu aplikasinya sufistik. Kita harus punya etika dengan Allah. Kita harus punya etika dengan Rasulullah. Kita harus etika punya guru. Kita harus punya etika dengan kedua orang tua. Kita harus punya etika dengan sesama
makhluk ini, ya tujuan dari tauhid itu. Ya, jadi harus diaplikasikan dengan pendekatan sofistik. Ya, dan disebut dengan sofistik pengabdian. Pengabdian dalam pandangan tasawuf. Wah, mantap itu. Ya, dengan pemahaman wahdaniyat. Insya Allah kita berjumpa lagi pada minggu yang akan datang. Ya Pak, bagaimana Pak? Mm-mm. Ya, bagus Pak. Ya, ya, pertanyaannya yang sangat bagus. Gini, kalau Ibnu Athaillah mengajarkan kita, ya, la ta'akhuru amadil apa, ya, ma'al ilha mujiban liyasikal. Ya, tidak akan ada pemberian yang terlambat, ya, yang membuat kamu itu putus asa. Padahal kamu sudah beribadah, sudah bersedekah, sudah berdoa, sudah sholat hajat, tapi doa kita nggak kunjung dikabulkan. Nah, jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjawab ya doa kita menurut kehendaknya Allah. Satu, menurut waktu yang telah ditentukan oleh Allah, bukan maunya kehendak kita atau waktu yang ditentukan oleh kita. Maunya Pak Hadinoto semalam itu tahajud, pagi-pagi sudah dianterin uang segepok, kan begitu. Itu maunya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak begitu. Dia punya kehendak, Pak. Dia punya kuasa. Dan dia ada waktu. Jadi bukan berarti doanya itu tidak dijawab. Ya, akan dijawab sesuai dengan sebab dan syaratnya. Ya, contohnya ketika perang Hudaybiyah, Rasulullah minta dimenangkan perang ini. Berdoanya Pak, berapa tahun nunggunya? Siapa yang tahu? 20 tahun berdoa, 20 tahun kemudian baru terjadi menang. Itu tingkatan Rasul. Bagaimana tingkatan kita? Kita maunya sih cepat-cepat Pak Hadinoto, ini punya bisnis. Wah, harus ini segera. Itu maunya kita. Paham ya Pak ya? Nah, jadi jangan salahkan doa, jangan. Tetap berdoa, ya apalagi sering kita ini putus asa, doa saya kayaknya nggak dikabulkan. Nggak ada istilah doa nggak dikabulkan. Dikabulkan, cuma ada persyaratan, ada sebab. Berarti memakan waktu yang harus ditunggu. Tunggu aja Pak nanti, insya Allah Bapak doanya dijawab. Ya Pak ya, terima kasih, waktu udah siap. Saya senangnya begini, sebenarnya harus ada yang nanya. Tauhid itu harus ada yang nanya. Kalau ada yang nanya, itu suasana hidup, ilmu pun akan berkembang. Terima kasih, ini saja yang dapat saya sampaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim tabaraka wa ta'ala ala sahabat Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma tawil a'marana was sahih ajsadana
wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khair qaribna wa ani syarr ab'idna wa qadi hawaijana fid din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallah wa tahiyatuhum fiha assalam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila muttariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.